kasih anak-anak sekalian, sehat semua. Ya, tepuk semangat. Siapa kita? Anak hebat. Terima kasih. Yuk, anak hebat, tepuk tangannya dia. Baik, anak-anak sekalian, terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran, yuk, siapa yang mau menyiapkan? Oh ya, silakan. Ketua kelas ya? Ya, silakan. Siapkan dulu, kita berdoa dulu ya. Mari kita sebelum belajar kita berdoa. Doa mulai. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kita sedikit Bapak kasih permainan. Siapa yang senang permainan? Tahu kebiasaan anak Indonesia apa? Tahu? Ada berapa? Ada berapa? Ada 7. Kita nyanyi 1, 2, 3. Indonesia. Baik, alhamdulillah. Sebelumnya Bapak mau cek dulu kehadirannya. Siapa yang hari ini kelas 2 tidak hadir? Ya, Pan. Siapa? Raka sama? Pinter. Raka kenapa nggak hadir? Sakit. Rehan? Juga sakit ya. Ya, kita doakan semoga teman kita semua sehat. Termasuk Kakak sama Rehan tetap sehat. Besok ketemu lagi belajar sama. Sehat semua. Ya, terima kasih. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak mau tahu dulu pembelajaran minggu lalu. Siapa yang tahu? Ya, apa sih? Dan alhamdulillah, tepuk tangan dulu. Siapa namanya, Nak? Aka, ya. Membaca dan menulis. Jadi kita hari ini akan melanjutkan pembelajaran membaca dan menulis. Siapa lagi yang tahu apa aja tanda baca dalam membaca dan menulis? Tanda? Siapa lagi? Koma. Siapa lagi? Tepuk tangan pintar semua. Kalau udah pintar semua, berarti hari ini kita masuk ke pembelajaran kita. Yuk, kita sama-sama baca. Set planning ya. Oke, hari ini kita akan membahas bahasa Indonesia kelas 2 ya. Nah, ini anak-anak sekalian, pembelajaran kita kali ini membahas tentang membaca dan menulis. Membaca dan menulis harus menggunakan tanda apa? Iya, tanda apa? Tanda titik, tanda koma dan tanda tanya. Jadi anak-anak harus bisa menulis ataupun membaca menggunakan tanda titik dan tanda koma. Ayo, siapa yang tahu contoh kalimat menggunakan tanda titik? Ya. Siapa namamu? Ya, itu arti dari tanda titik ya. Nah, siapa yang bisa membuat kalimat dengan menggunakan tanda koma? Berhenti. Kalimatnya seperti apa? Arpan ketua kelas. Arpan baik sekali. Nah, itu contohnya. Nanti ada. Nih, ya, kemudian siapa yang dapat membaca tulisan dengan keras?
tulisan ini ada tanda apanya yang tidak ada? Ini kan siapakah yang tahu tanda titik itu apa? Tanda apa yang nggak ada? Tanda tanya. Kenapa ini kalimat bertanya? Kalau kalimat bertanya berarti harus ada tanda tanya. Ya, baik, kita lanjut. Nah, nih. Dalam penulisan sebuah kalimat kita perlu memperhatikan penulisan tanda titiknya. Tadi apa? Tanda titik itu apa? Tanda titik meruang untuk mengakhiri sebuah kalimat. Tapi sebuah kalimat tanya atau kalimat seru itu tidak dipakai. Ya, karena dia dipakainya hanya untuk tanda titik. Nah, contohnya apa nih? Pak Danu memelihara kelinci. Pakai apa? Tanda apa? Tanda titik. Kemudian Edo membeli kucingnya setiap hari Minggu. Pakai tanda titik. Nah, oke. Jadi anak-anak sekalian, tanda titik itu digunakan untuk akhir kalimat. Pinter semua. Tepuk tangan untuk anak-anak sekalian. Sekarang apa tanda apa namanya? Baca yang keras. Tanda koma. Nah, tanda koma. Apa itu tanda koma? Tanda koma. Iya, untuk mengakhiri kalimat sementara dan dilanjutkan dengan kalimat berikutnya. Ini fungsinya untuk apa? Tanda koma fungsinya satu, dipakai untuk unsur dalam perincian. Contoh, ibu membeli beras. Ada tanda koma? Minyak ada tanda koma? Dan sayuran di pasar. Kemudian dua dipakai sebagai dua kata terpisah. Contohnya apa nih? Dua kata terpisah. Contohnya apa nih? Tapi jahat. Nah, berarti dipisah ya. Dia orangnya kaya tapi jahat, dipisahkan dengan tanda koma. Kemudian yang ketiga apa lagi? Dipakai sebelum dan sesudah kata seru dan kata sapaan. Bagaimana contohnya? Wah, misalnya contoh gini. Wah, bagus sekali gambar kamu. Wah, berarti pakai tanda koma. Bagus sekali gambar kamu. Kemudian mau pergi kemana, Bu? Ada tanda koma sama tanda tanya karena dia bertanya. Boleh ya? Oke. Jadi anak-anak sekalian, tanda koma itu adalah sebagai penghubung dengan kalimat lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke tanda tanya. Apa itu tanda tanya? Apakah kamu sakit? Ya, tanda tanya itu kalimatnya anak-anak ya. Tanda tanya adalah tanda yang digunakan untuk kalimat tanya. Ya, tanda untuk menggunakan kalimat tanya. Seperti contoh, apakah kamu sakit? Harus pakai tanda tanya. Ya. Kemudian apa lagi? Di mana rumah kamu? Siapa nama kamu? Ya. Apa pekerjaan bapak kamu? Nah, itu caranya begitu ya anak-anak. Paham semua? Oke. Kalau anak-anak sudah paham, kita sedikit rekapitulasi sebentar. Nah, anak-anak sekalian, kita lihat nanti kita evaluasi ya. Sedikit lihat. Semua berdiri. Semua berdiri. Siapa kita? Oke, silakan duduk kembali. Baik anak-anak sekalian, materi kita tentang tanda tanya, tentang tanda baca, titik, koma, dan tanda tanya adalah salah satu yang harus anak kelas 2 pahami. Nah, sekarang ada tugas di sini. Tugasnya adalah anak-anak membuat kalimat dengan menggunakan tanda titik, tanda koma, dan tanda tanya. Buka bukunya semua. Ayo. Kita bereksperimen dulu. Yuk, silakan buka bukunya. Kita bagi 3 kelompok. Mau dibagi 3 kelompok ya? Ya. Kelompok yang sebelah sini membuat kalimat tanda menggunakan tanda titik. 2 contoh kalimat. Kelompok ini menggunakan tanda koma. Nah, kelompok yang wanita menggunakan tanda tanya yang tadi sudah kita pelajari. Oke? Bisa? Yuk, silakan kerjakan. Ya, silakan ditulis kalimat 2 aja. 1 apa? Ya.
Oke, ya betul. Nanti dibacakan satu-satu ya. Nanti setelah itu kita bacakan. Yo, ada yang sudah. Yo, coba Pak Desi lihat dulu. Kalimatnya ya. Selesai. Oke. Iya. Oke. Ada dari kelompok 1, silakan diskusi siapa yang mau ngebacain. Kelompok 2 siapa? Ya, situ ya. Oke, sudah. Nah, yuk sini. Yuk, pintar. Nah, tepuk tangan. Oh, ada yang pintar, ada yang mau maju. Yuk, sini. Yang keras ya dibaca. Yuk, ini adalah contoh kalimat menggunakan tanda tanya. Yang pertama, siapa namamu? Yang keras. Nah, yang ketiga, yang kedua. Betul, tepuk tangan. Ya, ini kelompok 2, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya, silakan. Yang keras. Ibu membeli sebuah telur. Kemudian ayam membeli sebuah mobil. Betul? Betul, tepuk tangan yang meriah. Yuk, sekarang kelompok 1 terakhir yang menggunakan tanda ya, maju. Ya, pintar nih, tepuk tangan. Ya, ayo tepuk tangan yang meriahnya mana? Ya, baca yang keras. Kelompok 1. Aku suka minum. Betul? Betul, tepuk tangannya mana? Yang kedua. Aku suka makan nasi. Anak hebat. Siapa kita? Ya, terima kasih. Baik anak-anak sekalian, tadi anak-anak sudah mencontohkan pembelajaran tentang tanda titik, koma, dan tanda tanya. Baik anak-anak sekalian, tadi kita udah belajar, sekarang semuanya berdiri. Tahu lagu Gundul-Gundul Pacul? Gundul-Gundul Pacul Celeh. Ya, semua berdiri. 1, 2, 3. Gundul. Gundul. Wakul gempang segala jadi sama. Wakul gempang segala jadi ya. Tepuk tangan yang meriah. Oke, baik. Baik anak-anak sekalian. Jadi kesimpulannya adalah bahwa tanda baca di dalam bahasa Indonesia yaitu ada 4. Yang pertama adalah tanda titik. Tanda titik ialah untuk mengakhiri kali. Ya. Yang kedua tanda koma. Tanda koma adalah tanda untuk menghubungkan kalimat satu ke kalimat lainnya. Tadi contohnya udah dibacakan sama teman-teman kamu. Kemudian yang ketiga apa? Tanda tanya. Tanda tanya adalah untuk bertanya dengan menggunakan tanda tanya. Kemudian yang terakhir adalah tanda seru. Tanda seru adalah tanda untuk menyatakan semangat ya. Baik anak-anak sekalian, dari pembelajaran hari ini anak-anak alhamdulillah mengikuti dengan baik. Masih siap belajar? Alhamdulillah. Anak sekalian, Bapak minta untuk minggu depan anak-anak harus membawa buku pelajaran. Nanti pelajaran ini kita teruskan di minggu depan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pak Dedi, cukupkan pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. Ya, terima kasih anak-anak sekalian. Lanjut ke pelajaran berikutnya. Pak Dedi izin dulu. Dadah. Terima kasih.